Oke, sekarang kita ke konsep energi. Nah, untuk membahas tentang energi, nah coba kita lihat ini ya. Ada percakapan menarik teman-teman. Di sini ada seorang bocah ya yang dia sedang berolahraga dengan hewan kesayangannya bertemu dengan siapa ini? Kapten Amerika. Tapi kok kurus ya teman-teman? Kemudian si anak berkata gini, "Bro, ternyata tanpa energi aku tidak dapat berlari." Nah, kemudian si Kapten Amerika menjawab, "Betul coy, tanpa energi aku pun tidak bisa atau tidak mampu mengejar musuh." Nah, ini adalah kata-kata energi yang mungkin bisa kita lihat atau kita baca di beberapa literatur yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini contoh penggunaan kata energi yang ya sudah biasa kita temui, gitu ya. Nah, untuk ke konsep energi ya, kita harus memahami teman-teman, kita manusia atau mesin ya, itu dapat melakukan kerja atau usaha karena memiliki atau diberi sesuatu, guys. Nah, sesuatu itu adalah apa? Energi ya. Jadi dengan energi ini kita bisa melakukan aktivitas apapun. Mesin yang kita punya, kita kasih energi, dia juga bisa melakukan aktivitas yang sesuai dengan pergunakan dia atau sesuai dengan kegunaan si mesin itu, ya. Kalau manusia dengan energi, ya, kita bisa, ya, ada anak ya, main otopet atau kita bisa mengangkat barbel yang sebegini berat, gitu ya. Ada nenek-nenek yang berolahraga gitu ya, ada bisa melakukan skateboard dan seterusnya. Intinya apa? Dengan energi kita bisa melakukan kegiatan apapun yang kita inginkan. Dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil sampai ke aktivitas yang besar, gitu ya. Kemudian, wah ini gambar apa ya? Ini adalah gambar kereta cepat ya di Jepang sana. Kereta ini ya itu bisa bekerja itu kalau dia punya energi ya. Dia bisa bekerja kalau dia sudah diberi sesuatu yaitu apa? Energi. Nah, secara definisi energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha, teman-teman. Ya. Nah, setiap benda yang memiliki energi itu dia akan cenderung melakukan usaha, ya. Kalau kita tidak punya energi ya, kita misalkan 3 hari nggak makan, ya, maka otomatis aktivitas yang kita lakukan juga akan berkurang drastis. Kenapa? Kita nggak kuat. Tidak ada sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai modal untuk melakukan kerja atau usaha gitu ya teman-teman. Nah, suatu bentuk energi dapat diubah menjadi bentuk lain teman-teman. Ya, jadi ketika kita makan, maka makanan yang kita makan itu adalah energi juga. Kemudian masuk ke tubuh kita, diolah, lah bisa menjadi bentuk yang lain. Menjadi apa? Energi gerak misalkan. Kita bisa jalan, berlari, mata kita bisa berkedip, kita bisa ngomong. Itu adalah energi yang berasal dari makanan yang kita makan diubah menjadi energi yang lain. Nah, itu konsepnya seperti itu. Kemudian kita menuju ke energi potensial. Ya. Jadi pokok bahasan kita berikutnya itu adalah energi potensial. Gitu ya. Secara umum, energi potensial itu adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda yang berada dalam kondisi atau posisi tertentu, di mana energi ini memiliki potensi untuk bisa berubah menjadi bentuk energi lain, dan yang terakhir dapat melakukan usaha. Jadi kalau kita mendengar kata energi potensial, itu jangan langsung dimaknai sebagai MGH teman-teman. Karena itu adalah bentuk, MGH itu adalah bentuk atau salah satu bentuk dari energi potensial itu sendiri. Jadi ketika ada benda itu dalam kondisi tertentu, ya, dalam posisi-posisi tertentu, itu ternyata dia memiliki energi yang energi itu punya peluang atau punya potensi untuk bisa digunakan benda itu untuk melakukan kerja. Intinya seperti itu. Jadi kalau ada benda diem, ya, belum tentu dia tidak punya energi, teman-teman.
dia punya energi yang bisa dirubah menjadi bentuk yang lain. Ya, jadi ada potensi dari energi itu, dari benda yang diam itu untuk bisa melakukan kerja atau dirubah menjadi energi yang lain. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, apa saja jenis-jenis energi potensial? Nah, nanti ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial elastis, ada energi potensial kimia, energi potensial listrik, magnetik, dan sebagainya. Ya, ini adalah energi potensial. Nah, sekarang kita ke contoh energi potensial yang pertama, itu adalah energi potensial gravitasi. Nah, ini kayaknya yang paling terkenal ya teman-teman, EP. Mungkin dari sejak SMP kalian sudah mengenal tentang energi potensial ini. Apa EP itu atau apakah energi potensial gravitasi itu? Kalau dimaknai secara sederhana adalah energi yang dimiliki benda karena letak atau posisinya, teman-teman. Ada yang mengatakan karena dia punya ketinggian. Jadi kalau ada benda itu dia punya posisi tertentu terhadap siapa? Biasanya terhadap titik acuan. Yang paling umum itu adalah ya bumi. Nah, kalau kita menggunakan kata-kata ketinggian, maka kalau ada benda punya ketinggian tertentu terhadap bumi, maka dikatakan dia memiliki energi potensial gravitasi. Gitu ya. Nah, berapa besarnya? Nah, kita sudah sangat akrab dengan rumus ini. EP itu sama dengan massa kali gravitasi kali H. H itu adalah ketinggian benda. Di mana EP itu adalah energi potensial gravitasi, satuannya joule. Massa itu adalah massa bendanya, satuannya kilogram. G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan H ini adalah ketinggian benda, satuannya adalah meter. Nah, ini adalah salah satu contoh dari energi potensial. Nah, bagaimana hubungan antara usaha dengan energi potensial, terutama untuk energi potensial gravitasi? Ya, nah misalkan saya punya dua bola ini ya. Nah, bola pertama dia punya ketinggian sebesar H dari tanah, kemudian bola kedua itu punya ketinggian, maaf ini bolanya satu teman-teman, cuma beda keadaan. Ya, keadaan pertama itu dia punya ketinggian sebesar H1, kemudian keadaan kedua dia punya ketinggian sebesar H2. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang usaha, W sama dengan F kali S, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ya, di sini F gitu ya, gaya pada bola ini itu yang bekerja kalau dia jatuh yang menarik itu adalah siapa? Gaya gravitasi, teman-teman. Sehingga apa? Gaya gravitasinya nanti berbentuk berat benda ini. Jadi berat benda ini ya, dia menarik benda ke bawah sehingga dia dari awalnya H1 menjadi H2. Sehingga ditulis di sini F sama dengan M kali G. Nah, M kali G ini adalah berat benda ini. Kemudian ada S. S itu adalah perpindahan benda ini bergerak. Awalnya H1, kemudian dia pindah H2. Maka perpindahannya itu adalah ya H1 min H2. Sehingga bisa kita tulis M kali G kali dalam kurung H1 min H2. Kalau MG ini kita distribusikan ke dalam kurung, maka menjadi MGH1 menjadi apa? MGH2. Lah, MGH itu adalah energi potensial gravitasi. MGH yang kedua juga merupakan energi potensial gravitasi. Sehingga bisa kita sederhanakan W sama dengan EP1 dikurangi EP2. Sehingga kesimpulannya apa teman-teman? Perubahan energi potensial itu merupakan usaha dari benda tersebut. Atau W sama dengan apa? Delta EP. Atau kalau kita jabarkan, W sama dengan EP1 dikurangi EP2. Dengan W itu adalah usaha, EP1 itulah energi potensial awal, kemudian EP2 itu adalah energi potensial akhir. Itu juga boleh kita tulis seperti itu. Kemudian berikutnya ada energi pegas, teman-teman. Nah, energi pegas itu adalah energi yang tersimpan di dalam pegas. Biasanya kita namakan apa? Energi potensial pegas. Nah, contohnya gimana? Sabar. Jadi energi potensial itu nanti bisa dirumuskan EP sama dengan setengah KI kuadrat, dengan K itu adalah tetapan gayanya,
atau tetapannya, kemudian X itu adalah pertambahan panjang pegas. Maksudnya gimana tuh Pak Atar? Nah, coba saya jelaskan menggunakan gambar ini. Ini ada gambar ya. Gambar apa itu ya? Ya, yang jelas ada gambar pegas teman-teman. Kemudian ada tikus. Nah, ini ada gambar pegas, kemudian ada gambar tikus. Tikus pertama itu mencoba menarik pegas atau menahan pegas ke bawah. Kemudian ketika pegas itu tertekan ke bawah, ada salah satu tikus lagi, temannya tikus pertama, itu meletakkan batu. Dan ternyata apa? Ketika tikus ini yang pertama melepas pegas, ternyata apa? Batu terlempar ke atas. Gitu ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Ketika ya si tikus pertama memberi atau menahan pegas pada posisi tertekan, pada saat itu berarti si tikus pertama itu memberikan energi kepada pegas. Nah, dalam posisi ini, energi yang diberikan tikus pertama itu namanya energi potensial pegas. Kapan itu terjadi? Pada saat pegas teregang. Jadi ketika ditahan, didorong ke bawah, dan ditahan, itu berarti tikus telah memberi EP atau energi potensial terhadap pegas. Sehingga otomatis pegas punya energi, namanya energi potensial pegas. Nah, energi ini bisa berubah menjadi bentuk lain saat kapan? Saat tikus melepaskan tangannya itu. Sehingga ketika dia dilepaskan, energi yang berasal dari si tikus pindah ke pegas, pegas mengkonversinya dengan cara apa? Ini mendorong batu terlempar ke atas. Gitu ya. Kesimpulannya, jika pegas tidak berada pada posisi tertekan, maka dia tidak punya energi potensial. Sehingga apa? Dia tidak akan mampu melempar batu ke atas. Tetapi ketika dia punya energi potensial pegas, dia bisa atau mampu melempar batu ini ke atas. Nah, ini adalah contoh energi potensial dalam pegas. Berikutnya, ada energi ketapel. Wah, apalagi ini ya, ketapel. Ini adalah alat yang ya mungkin kalian sudah sangat akrab ya. Pernah main ketapel teman-teman? Nah, ini gambarnya seperti ini misalkan. Ada ketapel raksasa, kemudian di sini ada orang. Ya, ada orang yang dia itu meletakkan badannya di posisi seperti ini. Ya. Nah, ini misalkan saya ajalah. Saat Pak Atar menarik tali ketapel dan menahannya, maka Pak Atar telah memberi energi pada ketapel. Wah, hebat kan saya? Saya bisa mentransfer energi ke ketapel. Jadi gini teman-teman, ketika saya menarik ketapel ini, bagian karet ini, kemudian saya menahannya, ya, maka berarti pada saat itu saya telah memberi energi ke ketapel ini. Nah, namanya energi potensial ketapel. Nah, gitu aja. Nah, saat kapan? Ya saat posisi karet teregang. Pada saat belum teregang, dia nggak punya energi potensial ketapel. Tapi pada saat dia teregang, saya tarik dan dia menegang. Maka pada saat itu, saya memberi dia energi. Berupa apa? Energi potensial ketapel. Apa yang terjadi? Ketika tangan saya lepas, ya. Nah, ini ketika ini dilepas, mungkin saya bisa terlempar. Siapa yang melempar saya? Ya, ketapel itu sendiri, teman-teman. Gitu ya. Kemudian, wah ini ada satu alat lagi, teman-teman. Yang suka main game perang. Ya. Mungkin menemukan alat seperti ini. Ini namanya adalah katapul. Wah, aneh ya namanya, katapul. Apa jangan-jangan ketapel dari kata ini ya? Katapul, ketapel. Mirip ya? Mungkin iya ya. Apa orang sana yang meniru bahasa kita atau bahasa kita yang diambil dari kata katapul. Katapul ini adalah salah satu alat ya, dulu dijadikan sebagai senjata perang, teman-teman. Kenapa? Dia bisa melontarkan sesuatu yang bisa mengenai musuh. Nah, gitu ya. Jadi sama prinsipnya kayak ini. Ini diaplikasikan ke ketapel ini. Kalau di sini misalkan diletakkan batu gitu ya. Kemudian apa? Dilepas, maka batu akan yang dilepas tuh
penahannya ya, maka batu itu akan terlontar ke sana. Nah, gitu ya. Jadi alat ini ya, memiliki energi potensial ketapel juga dan dimanfaatkan untuk melontarkan batu. Nah, lontaran ini itu adalah akibat usaha yang dilakukan oleh karet ketapel. Nah, kemampuan melakukan usaha ini berasal dari energi potensial ketapel atau katapult. Saat dia itu karetnya ditarik, pada saat itu juga si karet ketapel akan punya energi potensial. Ketika dilepas, energi itu bisa digunakan untuk melontarkan batu dan itu adalah bentuk usaha dari si katapult. Oke, asik juga ya. Nah, kemudian berikutnya ada energi busur. Oke, energi busur. Nah, kita cek gambar berikut teman-teman. Ya, karena busur berarti kita ambil, nah ini aja, si Robin Hood. Oke, saat Robin Hood menarik tali busur dan menahannya, Robin telah memberikan energi pada tali busur, gitu ya. Jadi ketika talinya ini belum ditarik ke kiri gitu ya, maka ya dia belum punya energi potensial. Tapi ketika dia ditarik oleh si Robin Hood, maka dikatakan telah terjadi transfer energi lah gitu kasarannya ya. Sehingga apa? Si karet busur ini punya energi potensial namanya energi potensial busur. Jika dilepas, apa yang terjadi? Anak panah akan melesat. Jadi yang melesatkan bukan si tangan Robin Hood, tapi siapa? Karet busur yang sudah diberi energi potensial tali busur. Gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Melesatnya anak panah ini adalah akibat usaha yang dilakukan oleh tali busur. Wah, keren juga ya. Berikutnya, ada energi minyak bumi. Wah, apalagi nih? Energi minyak bumi. Wah, di sini ada SpongeBob dan Patrick. Dia sedang membayangkan dua macam molekul kayaknya teman-teman ya. Si SpongeBob itu mengatakan ini kayaknya molekul metana deh. Kemudian si Patrick menjawab, iya, yang aku lihat ini adalah molekul oksigen. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ada dua molekul unsur bahan bakar ya. Minyak bumi itu kan bahan bakar. Salah satu kandungannya itu adalah metana teman-teman. Kemudian bahan bakar ini bisa bekerja ketika dibakar itu ya. Itu dengan adanya apa? Bantuan oksigen. Gitu ya. Loh, apa hubungannya dengan energi potensial? Gini, energi dari minyak bumi itu merupakan energi potensial teman-teman. Ya, dari mana? Berasal dari muatan listrik dalam atom-atom yang menempati posisi tertentu. Ini kejadian mikroskopis teman-teman, nggak bisa kita lihat secara langsung. Jadi ion-ion atau muatan listrik ya, itu yang berada di dalam atom yang menempati posisi tertentu itu memiliki energi potensial teman-teman. Gitu ya. Coba kita lihat gas metan itu kan terdiri dari satu atom C, ya. Kemudian dia berikatan dengan 4 atom H. Kemudian si oksigen ini, ya, dia terdiri dari apa itu? O, ya. Kemudian dia berikatan dengan H. Oksigen itu kan -2 ya anunya, biloknya. Jadi oksigen, nah di sini ada hidrogen dan hidrogen. Nah, ketika mereka bereaksi, ya, CH4 bereaksi dengan oksigen, ada satu molekul metana bereaksi dengan 2 molekul oksigen, menghasilkan produk berupa apa? Karbon dioksida dan H2O, air. Gitu ya. Nah, CH4 oksigen itu atom-atomnya itu punya energi potensial, teman-teman. Karena dia memiliki posisi-posisi tertentu itu tadi. Nah, kemudian ketika mereka bereaksi menghasilkan energi dan produknya berupa apa? Karbon dioksida dan H2O.
Ini juga molekul juga, ini juga punya struktur molekul juga, yang atom-atomnya itu juga menempati posisi tertentu pula. Sehingga apa? Ini pun CO2 dan H2O punya energi juga. Tapi karena dia itu lebih rendah besarnya daripada metan dan oksigen, maka ketika bereaksi inilah energinya yang keluar dari proses pembakaran ini itu karena perbedaan energi antara si reaktan dan si produk. Jadi intinya energi CH4 dan O2 ini lebih besar daripada energi dari CO2 dan 2H2O. Selisih itu tadi, selisih perbedaan tadi itu dijadikan energi untuk bahan bakar. Ya, kalau mesin digunakan untuk mesin, gitu ya. Kalau yang lain yang menggunakan BBM sesuai dengan keperluan. Berikutnya, sekarang kita menuju ke energi kinetik. Nah, ini saya yakin juga kalian sudah nggak asing lagi mendengar kinetik ya. Jadi secara umum, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Rumusnya apa? EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di mana EK itu adalah energi kinetik, kemudian M itu adalah massa, dan V itu adalah kecepatan. Nah, berikutnya ada hubungan antara usaha dan energi kinetik. Jadi, perubahan energi kinetik ya, itu merupakan bentuk sebuah resultan usaha atau usaha yang dilakukan oleh resultan gaya. Ketika ada benda sedang bergerak, dia punya energi kinetik. Kemudian ada gaya luar yang menyebabkan energi kinetik benda itu tadi berubah, maka gaya tersebut telah menghasilkan atau telah melakukan usaha yang besarnya sama dengan perubahan energi kinetik awal sampai akhir. Kemudian, jika delta K ini bernilai positif, maka usaha sebesar W pada benda meningkatkan energi kinetik benda. Jika ada delta EK-nya ini bernilai negatif, berarti kesimpulannya apa? Usaha nanti itu akan membuat turun energi kinetik suatu benda.